Marilah kita dengarkan dengan seksama ceramah siraman rohani menjelang sholat tarawih oleh Al-Mukarram Profesor Kiai Haji Asep Sepudin Jahar MA PhD, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah kita hari ini sudah menginjak hari ke-12 dan besok kita akan melangkah kepada hari ke-13. Tentu banyak amal yang sudah kita lakukan. Namun, apakah ibadah puasa kita betul-betul mendapatkan ridho dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Salah satu yang bisa mencederai atau menghilangkan amal puasa kita adalah bagaimana kita menjaga ucapan, menjaga lisan, dan bagaimana kita berkomunikasi yang baik dengan diri kita, keluarga, anak, dan masyarakat. Tadi Qori'ah sudah menyampaikan surat Luqman, yang saya ingin mengulang kembali bahwa ayat ini betul-betul mengajak kita untuk membangun komunikasi dan dialog yang sangat santun, yang sangat beradab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunay la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Surat Luqman ini betul-betul mengandung pendidikan, mengandung hikmah bagaimana orang tua menjaga komunikasi yang baik, yaitu suatu dialog yang betul lahir dengan cinta. Panggilannya dengan begitu indah, ya bunayya. Tentu ini panggilan yang sangat santun dari seorang tua kepada anaknya. Tidak dengan serta-merta merasa bahwa orang tua lebih berkuasa. Dan inilah adalah suatu ekspresi yang lembut. Inilah yang disebut dengan qaulan layyina. Satu ucapan yang lembut, santun sehingga menyentuh. Dan ini adalah disebut dengan komunikasi afektif. Artinya bangunan kita di dalam komunikasi berdampak bagaimana kita bisa menghadirkan anak kita, menghadirkan suami kita, menghadirkan istri kita, menghadirkan masyarakat dengan ucapan-ucapan yang lembut. Coba kalau kita menyampaikan dengan kalimat-kalimat, sini, itu tentu beda perasaannya. Begitu juga panggilan suami kepada istri, hei sayangku. Kemudian istri kepada suami, hei kasihku. Semua paduan ini adalah cinta. Dan surat Luqman mengajarkan bagaimana kita membangun dialog yang mendidik. Kenapa demikian? Karena terjadinya kekerasan, terjadinya pertikaian,
terjadinya konflik itu disebabkan oleh ucapan. Kalau di dalam bahasa Al-Quran disebut kalimah thayyibah, ucapan, ekspresi yang thayyibah. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana ucapan ini mengajarkan bagaimana perasaan untuk membangun atau meyakinkan. Maka di dalam surat Luqman dilanjutkan dengan kalimat ya bunayya. Selalu panggilannya ya bunayya, hei anakku, aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Panggilannya begitu indah dari orang tua yang melahirkannya, yang merawatnya, tetapi dia menghormati, hei anakku, hei sayangku. Perintah kedua adalah mengajak beriman, aqimis shalah, tunaikan atau laksanakanlah sholat. Kemudian dilanjutkan dengan wa'mur bil ma'ruf, dan perintah atau lakukanlah kepada kebaikan untuk memerintah kepada diri dan orang lain. Ini adalah suatu ajakan berlevel, bertingkat. Pertama mengajak sholat, setelah baik, bagus, kemudian mengajak kepada kebaikan. Dan ini adalah ajaran komunikasi aktif, komunikasi afektif yang diajarkan di dalam Al-Quran. Sekarang, apakah kita melihat mengambil pelajaran ini di dalam konteks lisan yang sering kita menyebut lidah tak bertulang? Hadirin rahimakumullah, apabila lidah itu sudah sampai kepada telinga, kemudian orang yang mendengar telinganya dimasukkan ke dalam hati, kalau kata-kata itu adalah kata-kata yang kotor atau kata-kata itu yang menyakitkan, dia akan mengatakan sakitnya di sini, akan terbawa, akan tersimpan sampai kapanpun. Dan inilah kita harus bangun dialog dengan masyarakat, dengan saudara. Maka kita harus dijaga. Disebutkan di dalam hadis, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Walaupun bapak dan ibu sering ngasih, sering berinfak, membantu kepada adik, saudara, keponakan, tetangga, tetapi diikuti oleh ucapan-ucapan yang jelek, itu lebih jelek. Maka jauh lebih baik menyampaikan dengan kata-kata hancur, qaulun ma'rufun wa maghfirah, kata-kata yang baik dan selalu memberi maaf dan pengampunan. Itu justru jauh lebih baik daripada kita sering berbagi, memberi dan lain sebagainya, tetapi diikuti oleh kata-kata yang menyakitkan. Ini adalah dialog yang sangat penting. Dan yang selanjutnya, di dalam konteks komunikasi orang tua kepada anak, diajarkan di dalam surat Luqman ini, wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Pelajaran yang penting di dalam komunikasi gradual ini diajarkan, janganlah berlaku sombong, memalingkan muka. Artinya dia tidak ingin melihat orang lain sama, aku lebih bagus, maka apalah dia, tidak level. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Dan juga wala tamshi fil ardi marha, sampai di dalam berjalan pun kita diajarkan jangan angkuh, seolah-olah akulah yang paling berkuasa. Dan inilah, maka di bulan suci Ramadan ini, mari kita tingkatkan kebaikan-kebaikan. Jaga mulut, sampaikan kalimat-kalimat yang thayyibah. Karena kalimat yang thayyibah, yang baik, yang menyentuh itu akan terhujam. Maka kita memanggil orang dengan kalimat yang santun. Hei anakku sayang, terima kasih. Hei abi, hei umi, sayangku, sini. Panggilan-panggilan lembut inilah adalah ajaran Islam.
komunikasi afektif yang menyentuh. Apabila ini kita praktekkan, maka Indonesia akan aman, tentram. Dan marilah di bulan suci Ramadan ini kita jaga ucapan, mari kita sampaikan yang baik-baik. Kalau tidak kuat untuk mengatakan sesuatu, takut melukai orang, lebih baik diam, karena diam itu adalah emas. Semoga di sisa akhir yang masih tersisa di bulan suci Ramadan ini ada kebaikan bagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan dan kesabaran. Semoga negara kita akan terus maju. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.